Ngapain? Ini loh lagi baca soal berita terbaru. Sini dulu. Apa sih? Coba sambil ngomong aja deh. Ini lebih penting loh ini loh. Lebih penting loh ini soal COVID-19. Informasi dari saya jauh lebih penting daripada yang kakak baca. Sini duduk. Tapi jauh-jauhan ya. Biar kelihatan di kamera di orang-orang Indonesia bajunya ya. Guys, abis gimana Mat kan lagi PSBB gini gak bisa kemana-mana. Jadi ya kalau bisa fashion show tampil di rapi. sini ya. Ini dengar kamu dulu. nyinyir mulu Apa Kak, sih? Kak, Kabar bagus apa kabar nggak bagus nih? Kalau nggak bagus aku nggak mau dengar. Baik, Indonesia luar biasa Kak. Kenapa? Dalam hal apa? November sudah ada vaksin. Rencananya. Ya, kita sudah lebih dulu daripada negara-negara lain, bahkan WHO kita lewatin. Luar biasa Ini Kak. kamu maksudnya muji? Iya muji dong. Muji ya? Iya. Cepat tanggap gitu berarti? Cepat tanggap, kita pokoknya duluan. Mau impor dari mana-mana pokoknya duluan kita. Kita yang Pas dong sama artikel yang lagi aku baca. Aku tampilin ya. Ini kan juga lagi banyak nih yang jadi dicari tahu sama orang. Tersedia tadi kamu bilang November kan? Nah, November benar kan? 2020. Tapi kan baru sebagian sebenarnya, baru tahap pertama nih, baru tahap 1. Oh, tahap 1 dulu. Baru tahap satu itu dulu. Apa Kak? Tahap 1 itu artinya ada kelompok yang diprioritaskan untuk menerima. Oh. Jumlahnya 160 juta penerima prioritas itu. Tapi itu pun nggak semuanya, nggak 160 jutanya. Karena kan Dibagi-bagi lagi. yang November datang ini kan baru dari 3. Kira-kira kan begitu ya? Kira-kira kan bagaimana masyarakat Indonesia lagi menanti kabar baik. Kamu tadi senang gitu? Iya senang Kak, tapi ya udah. Senang beneran kan? Senang beneran Didi. Sebagai tenaga kesehatan yang sedang menunggu kelulusan? Iya dong. Saya senang beneran. Dosen-dosen saya pasti dikasih duluan kan gitu. Tapi saya agak nggak setuju juga sih. Apa yang nggak setujunya? Harus kayak ini kemarin kayak apa namanya rapid test, alat rapid, terus kayak apa namanya pakaian apa? APD. Yang duluan merasakannya harusnya wakil rakyat. Oh. Iya kan? Biar kalau vaksin ini mau gagal berhasil kita tetap senang gitu. Berhasil kita senang, gagal pun kita senang kan kalau mereka yang coba duluan kan. Ya. Tapi mungkin berarti kita harus bahas dari awalnya nih, Mas. Karena kan banyak juga kan yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang mau dibagikan ini gitu kan. Atau bahkan masih ada yang suka bingung, vaksin sama dengan obat nggak sih? Ini kan hal-hal yang masih banyak beredar nih. Kurang aku telepon ini ya, 2 orang ya. Nggak cuma 1, ada 2 orang. Langsung. Halo Mbak Yuli, Prof. Cici. Halo. Apa kabarnya? Sehat ya, insya Allah ya. Baik. Aku kalau ngelihat Prof. Cici tuh selalu semangat, ngelihat segar sekali soalnya ya. Iya dong, harus semangat. Lihat gimana. Harus semangat. harus segar begitu ya, harus semangat. Apalagi kan kayak Mamat nih, Prof. Cici sama Mbak Yuli lagi optimistis dia katanya menyambut November. Tapi kan sebenarnya banyak juga yang masih bahkan bertanya-tanya, ini vaksin kan bukan obat gitu. Betul. Iya kan ya? Gimana Prof? Vaksin. Ya, ini vaksin. Ini Bedanya tuh apa dok? Maksudnya kan sebagai awam-awam kita nggak taunya ini mah yang udah kena maupun belum kena pakai vaksin sembuh gitu. Iya. Oh enggak. Vaksin untuk pencegahan, obat ya untuk pengobatan. Kalau udah sakit dikasih obat, kalau belum sakit diberikan vaksin. Makanya sama kayak imunisasi ya. Iya sama, vaksin itu barangnya. Iya, persis seperti itu ya. Kira-kira cukup kalau Mbak Yuli sendiri melihat bagaimana nih kabar baik soal vaksin ini gitu. Atau justru malah Mbak Yuli juga ikutan mendeteksi masih banyak mungkin masyarakat kita yang belum tahu menghadapi kabar baik vaksin ini seperti apa, karena masih banyak juga yang belum paham sebenarnya vaksin itu manfaatnya untuk apa, bagaimana cara kerjanya misalnya. Ya kalau vaksinnya sih memang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu ya buat sebagian besar masyarakat gitu. Walaupun sedihnya masih banyak juga masyarakat yang masih belum percaya gitu, karena kan memang vaksin ini dipersiapkannya waktunya cepat gitu kan. Tapi ini adalah harapan, satu-satunya harapan kita untuk mungkin bisa kembali hidup normal kan gitu. Jadi vaksin memang sebagian besar masyarakat menunggu gitu.
kalau dari pengalaman saya. Ini Mbak Yuli karena keliling langsung Indonesia melihat langsung, makanya tadi sempat bilang masih banyak keluarga yang belum percaya sama vaksin. Belum percaya sama vaksin in general dong berarti kan. Berarti ini isunya lebih mendasar lagi ya Mbak Yuli ya? Betul, iya. Karena kan memang sebelum ada vaksin untuk COVID-19 ini juga kan kemarin masih banyak permasalahan, terutama imunisasi lengkap dan vaksin untuk anak itu banyak juga mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Itu kan memang akhirnya menjadi kendala gitu kan. Apalagi sekarang COVID ini kan kemarin juga Kompas melakukan penelitian masih ada 16% masyarakat yang tidak percaya dengan COVID gitu. Kalau nggak percaya dengan COVID gimana mau percaya dengan vaksin ya kan, itu yang jadi perhatian kita bagaimana untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu untuk bisa lebih paham tentang vaksin ini, bahwa memang ini salah satu hal yang sangat kita butuhkan saat ini gitu. Iya, penyakitnya aja belum tentu percaya begitu ya. Betul, apalagi pencegahannya. Ya itu. Ya, nah mungkin itu justru gimana Prof Cisi? Tugas kita, tugas media ya. Media kan sangat digandrungin sama semua. Jadi saya kira sangat dipercaya. Jadi tugas-tugas, karena vaksinasi atau kegiatan vaksinasi ini sudah berlangsung lama di Indonesia aja dari tahun 1970-an sudah masuk ke program imunisasi ya. Jadi sayang sekali kalau masih banyak yang belum mau terima lah ya. Itu mungkin kita coba ya Bu Yuli, kita coba supaya langsung orang itu bisa lebih percaya, oh kalau pemerintah begitu usaha besar untuk mendapatkan vaksin COVID, masa sih itu sesuatu yang tidak baik. Apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama warga? Kalau pertanyaan lebih kepada apa yang udah kita alami selama mulai ada vaksin, mulai ada pandemi ini ya, mulai ada COVID-19 gitu. Kemarin itu kan sempat juga ada tes rapid, kemudian swab yang beredar di masyarakat. Ini masalah harga yang banyak terlampau tinggi gitu kan, tapi tiba-tiba ini pemerintah kemudian menekan harganya gitu. Nah, jadi banyak kekhawatiran di masyarakat kalau misalnya nanti ini vaksin memang ada, kalau mau jujur, masyarakat sih mintanya gratis gitu. Harus jujur dong. Mintanya gratis gitu kan. Tapi kalaupun memang misalnya ini nanti ada vaksin, mereka berharapnya pemerintah harus benar-benar siap. Misalnya meluncurkan, itu harga juga harus jangan sampai nanti kemahalan. Misalnya kemampuan masyarakat di masa pandemi ini kan juga cukup rendah gitu. Kemudian untuk anak-anak sendiri, untuk masalah imunisasi aja ini masih sangat terkendala di masa pandemi. Banyak anak-anak yang harusnya imunisasi tapi tertunda ya karena harus datang. Karena posyandunya tutup, kemudian puskesmas juga terbatas. Nah, ini kan masalah yang ada gitu. Untuk vaksinnya ini sendiri nanti dipersiapkan untuk anak-anak itu seperti apa gitu. Kemudian untuk orang dewasa, kan selama ini penelitian juga dilakukan hanya terhadap orang dewasa gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, padahal korban anak pun banyak ya. Ya, harus sampai ke masyarakat supaya masyarakat benar-benar siap gitu. Kalau pertanyaan soal kandungan misalnya, kandungan vaksinnya itu yang banyak juga di masyarakat awam. Iya, gimana Prof Cisi? Meragukan kandungan vaksin atau cara kerjanya ini akan mengontrol kita semua kadang-kadang gitu kan. Nah, cara kerjanya itu gimana Dok, dan kandungannya ini apa sih sebenarnya dari vaksin ini? Jadi vaksin itu adalah sediaan yang mengandung satu antigen, zat bagian dari virus atau bakteri yang akan kita lawan. Katakan setiap satu bakteri, satu virus itu mempunyai satu vaksin sendiri, ya spesifik gitu. Jadi isi vaksin adalah bagian dari virus atau bakteri yang patogen ya, yang menularkan itu, dia diambil sebagian. Kemudian dia dilemahkan atau dimatikan atau diambil bagian yang tidak hidup ya. Kemudian bisa juga ada 8 platform yang kita landasan, 8 cara untuk mengambil. Bisa proteinnya diambil, bisa RNA-nya. Kalau RNA itu bagian bagian dalam dari virusnya. Jadi virus diambil bagiannya, kemudian si bagian itu ditempelkan misalnya ke virus lain yang lebih tidak berbahaya.
Nah, kemudian diproses sedemikian rupa dengan teknologi, dia menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya, tapi mempunyai kemampuan untuk memproduksi antibodi yang sama dengan kalau virus itu sendiri. Jadi kalau virus itu sendiri masuk, badan membuat antibodi, membuat zat imun melawan. Nah, kalau ini vaksin juga masuk, dia juga mendapat zat imun melawan. Kalau virus menyebabkan penyakit, kalau vaksin tidak menyebabkan penyakit, malah dia membuat badan kita membuat zat anti. Nitya masih pengen tanya-tanya lagi, Mama juga punya banyak pertanyaan. Iya. Dari tadi dia ngomongin soal herd immunity terus. Kayaknya dia pengen nanya soal herd immunity ini gimana nih konteksnya kalau sama vaksin. Tapi aku ambilin Sebelum herd immunity, imun tubuh dulu dengan minum air putih iya, yang banyak. benar. Kamu baca pikiran aku deh. Kalau konteksnya ini ada izin untuk penggunaan karena emergency use, karena kan Darurat. pandemi seperti ini. Tidak ada, harus tetap fase ketiga. Ini gimana mau membuat lingkungan yang sehat nih? Udah diambil. Terima kasih ya. Prof Cisi, Mbak Yuli. Prof, masih sama kita dong. Masih dong. Nah ini Prof, Iya. saya langsung mau tanya nih sama Prof Cis ini. Prof, ini saya mau tanya soal herd immunity nih. Sebagai ini ya calon dokter ya? Sebagai calon sarjana kedokteran dok. Ini dok, apa namanya kan satu vaksin itu kita tahu untuk menciptakan herd immunity harus disuntikan beda-beda nih. 80% populasi kayak polio misalnya, 90-an% kayak campak misalnya. Nah ini kan beda-beda, apakah ini perlu diteliti dulu setiap vaksin yang ada untuk, oh ini berapa persen populasi nih kita bisa suntikan, gitu dok? Ya, herd immunity adalah imunitas lingkungan atau imunitas populasi. Di mana kalau populasi tertentu jumlahnya terimunisasi atau sudah terkena infeksi, maka dia akan melindungi orang-orang yang tidak diimunisasi atau belum terinfeksi ya. Jadi kalau kita memberikan vaksin itu tergantung dari virus apa yang ada di dalamnya. Kalau virus itu sangat contagious, sangat menular, maka dia akan menularkan satu orang itu ke 5, 6, 7 ya. Nah, makin dia contagious, makin dia bahaya, maksudnya dia bisa menularkan ke banyak orang, itu coverage, jadi cakupan imunisasinya harus lebih tinggi. Katakan tadi untuk campak. Campak itu kita dalam bahasa itunya R itu ya. Jadi kemampuan untuk menularkan dari satu orang ke orang berikutnya itu sampai 18. Satu orang bisa menularkan 18 orang di sekitarnya. Yang 18 bisa menularkan ke 18 kali 18 dan seterusnya. Kalau COVID itu katanya mencapai antara 1,5 dan 5 atau 6. Jadi rata-rata 3. Satu orang menularkan ke 3 orang. Satu orang berikutnya ke 3 orang lagi. Itu teori, semuanya teori matematik ya, berdasarkan kemampuan untuk menularkannya itu. Itu teorinya itu ada di dalam epidemiologi, jadi perjalanan penyakitnya. Jadi bagaimana setiap penyakit infeksi itu mempunyai kemampuan untuk menularkan. Nah, untuk COVID ini katanya sekitar 2,5 sampai 3 R-nya, jadi menularkannya. Jadi harus cakupannya itu sekitar 60-70%. 60-70%? Iya. Itu teorinya dari beberapa orang. Namun katanya kalau dia menularkannya 1 ke 3, namun dia pakai masker, orang di sekitarnya itu akan menurun lebih kecil lagi. Okay. Jadi membantu sekali itu pemakaian masker dan jaga jarak itu. Ya, dan pastinya membantu tenaga kesehatan juga ya. Ngomong-ngomong tenaga kesehatan, aku boleh ngubungin ini enggak? Satu orang lagi biar ngobrolnya makin banyak insight-nya. Teman kakak banyak ya? Iya dong, banyak banget. Silahkan, mau 10 orang juga ayo Gak ini muat, supaya saya diskusi. mau telepon
Dokter Daeng nih, ya, mudah-mudahan sudah tersambung nih. Halo dokter. Ya, Dokter Daeng sehat? selamat siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dokter ini kan sama Prof. Cici, sama Mbak Yuli juga, dan sama Mamat nih di sebelah Nitya. Tapi tenang kok dok, kita jaga jarak ya. Tadi sempat ngomongnya soal herd immunity, menyambut kedatangan tahap pertama vaksin bulan November ini. Tapi kan sebenarnya ada juga, Nitya mengutip nih ya supaya tidak salah kutipannya. Dr. Eka Ginanjar, ini Ketua Tim Penoban dan Protokol dari Tim Mitigasi IDI juga kan sempat menyebut bahwa vaksin ini kalau selesai diuji coba, kalau terbukti efektif, aman digunakan, tapi kan tetap aja vaksin tidak melebihi lebih baik lagi kalau tetap mengacu pada protokol kesehatan gitu kan sebenarnya gitu. 3M itu ya? Iya, 3M itu gitu. Kalau Dokter Daeng sendiri bagaimana melihat kabar baiknya ada nih vaksin November sudah mau datang gitu. Tapi kan jangan sampai juga jadi kita jadi tenang nih, jadi lalai gitu. Iya, jadi begini, yang pertama tadi Prof. Cici sudah sampaikan, Dokter Eka juga. Jadi vaksin itu ada syaratnya untuk bisa dipakai. Mungkin nanti Prof. Cici itu koreksi. Yang pertama, syarat pokoknya itu ada 3. Kualitas produksinya baik, ya. Badan POM itu tahu itu ya. Prosedur produksinya itu baik, ya. Jadi kualitinya baik. Yang kedua, syaratnya itu harus safety, aman, ya, tidak menimbulkan efek samping yang berat, ya. Kemudian yang ketiga, khasiatnya baik, ya, khasiatnya bisa memberikan perlindungan dengan muncul antibodi di tubuh dengan baik pula. Jadi 3 syarat pokok ini harus terpenuhi dulu vaksin supaya nanti oleh Badan POM diberikan izin edar. Itulah yang dilakukan dengan uji klinis sampai fase ketiga kan. Kalau fase ketiga sudah selesai dan kemudian fase ketiga itu hasilnya diketahui kualitas baik, aman, kemudian khasiatnya menimbulkan antibodi itu baik, maka itu akan segera bisa dipakai ya. Jadi idealnya sebenarnya menunggu hasil dari tahap 3 dulu dong. Yang artinya di Desember dong dok? Itu bukan idealnya, itu memang prosedur yang harus diikuti ya? Harus dilalui, ya itu kan prosedur semua begini. Jadi vaksin itu masuk dalam sediaan farmasi seperti obat. Ya. Bukan hanya vaksin, seluruh obat, seluruh vaksin itu prosedurnya memang seperti itu. Harus selesai fase ketiga dan dari fase ketiga itu tergambar hasilnya kualitasnya baik, aman dipakai, kemudian khasiatnya menimbulkan antibodi baik. Ya, kalau sudah fase ketiga selesai dan hasilnya baik, nah itu baru diberikan ke masyarakat untuk divaksinasi. Oke, kalau konteksnya ini ada izin untuk penggunaan karena emergency use, karena kan pandemi seperti ini? Tidak ada, harus tetap fase ketiga. Okay. Ya ini bukan peraturan hanya di Indonesia, ini internasional. Betul. Peraturannya begitu. Nah, sekarang yang dilakukan di Bandung oleh kawan-kawan itu memang disuntikkan itu dalam rangka uji klinis. Ya, dalam rangka uji klinis untuk mengetahui nanti tadi kualitasnya, keamanannya dan khasiatnya. Jadi memang seluruh negara masih menunggu untuk uji klinis ketiga ini. Setelah uji klinis ketiga ini baru nanti beramai-ramai kita vaksinasi. Tentunya harapannya ya hasilnya baik, tapi selama ini yang saya komunikasi dengan kawan-kawan di Bandung di Bio Farma itu so far so good. Jadi proses uji klinisnya menunjukkan tanda-tanda vaksin ini akan segera hadir dengan aman dengan kualitas yang baik. Kalau ngomongin soal balik ke stigma lagi, apakah soal harga doang ini Mbak Yuli? Apakah soal karena mengeluarkan duit hanya untuk ini, mending saya jaga protokol kesehatan,
atau ada hal-hal lain gitu stigma-stigma yang beredar ya? Kalau di stigma yang beredar itu pasti ada. Jangan masalah vaksin ya, di masa pandemi seperti sekarang ini aja, untuk obatnya aja itu banyak yang beredar. Obat COVID-19 cukup air putih, obat COVID-19 cukup minyak kayu putih, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya juga belum tentu benar gitu. Tapi kembali lagi kalau melihat masalah masa pandemi seperti ini, sebenarnya banyak sih kebaikan yang ada, yang timbul gitu. Seperti cuci tangan. Dari zaman dahulu itu yang namanya mengedukasi masyarakat cuci tangan sulitnya minta ampun gitu kan. Karena kan sebenarnya kan pandemi bukan pertama kali nih kita ya, sudah pernah. Iya, kemudian pakai masker. Tapi menurut saya vaksin itu terutama untuk garda terdepan para nakes, itu kan masih banyak ditemukan masyarakat yang suka bohong gitu loh. Nah, itu kan bisa sebenarnya, mudah-mudahan selain APD yang dia pakai yang begitu sesak katanya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini bisa menambah kepercayaan gitu loh buat para nakes dalam bekerja gitu. Itu kalau nakes. Kemudian kalau masyarakat, cuci tangan ataupun masker itu mungkin mudah bisa kita lakukan. Tapi bagaimana dengan menjaga jarak? Sebagai makhluk sosial, tentunya kita sangat mengidamkan nih kembali normal gitu. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita tetap fokus bahwa ya oke, vaksin akan datang, tapi toh kan ini bertahap akan diberikannya kepada kelompok prioritas juga, dan ini bukan berarti semuanya menjadi kebal begitu ya. Abis ini deh kita boleh ngobrol lagi karena Nitya jadi tergerak nih pengen nampilin meme mitos-mitos yang beredar tadi kalau kata Mbak Yuli ya. Kita coba nanti cek sama-sama apa sih sebenarnya yang diomongin sama netizen terutama ya. Soal vaksin ini. Abis ini Nitya kali ini mau gantian bawain makanan. Nah gitu Mama. dong, dari Nitya akan kirim kemarin-kemarin tapi nanti harusnya, buat- dari kemarin-kemarin. Dinas Apa kesehatan alasannya, ini juga angkat tangan gitu. Karena memang untuk hal-hal seperti ini mereka lebih mendengar tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di kota-kota besar juga. Apakah makan banyak bisa membuat imunitas kita bertambah? Pasti dong. Jadi itu fakta ya. Iya. Nah kalau yang berikutnya ini yang beredar di netizen nih, tadi kan udah janji kita tunjukin deh. Salah satunya ya meme sih sebenarnya ya. Meme para netizen nih rame sekali. Coba kita lihat. Nah ini nih. Gak perlu takut berlebihan dengan nubuhan virus. Lah jelas-jelas peringatan awas mati dibungkus rokok aja lo langgar. Ya juga sih. Masuk akal sih, cuma nggak gini loh cara. Gak gini juga. Ini kayak nggak gini juga dong. Iya, ini kayak Mbak Yuli tadi ya, Mbak Yuli ya. Mbak Yuli kan bilang boro-boro mau ngomongin soal sosialisasi soal vaksin. Kalau penyakitnya aja, virusnya aja ini untuk menjelaskannya masih PR tersendiri ya Mbak Yuli ya. Betul, masih banyak yang nggak percaya kan, itu berarti belum menyeluruh gitu edukasinya. Cuma memang kembali lagi sebenarnya saya berharapnya sih masyarakat terutama kaum ibu ya menjadi pustakanya dalam keluarga itu harus berpikir secara cerdas. Harapan saya sih itu. Dokter Daeng nih sempat bilang bahwa kalau kita ngomongin soal COVID-19, soal vaksinnya aja masih banyak hoaxnya gitu. Masih banyak kabar-kabar bohong yang beredar yang mungkin ujung-ujungnya bikin warga jadi bingung sendiri. Betul. Saya nggak tahu nih harus bersikap gimana kalau ngadepin November nanti gitu kan. Apa aja tuh kira-kira ya? Mamat juga. Apa aja tuh? Jangan sampai jadi korban hoax nih. Iya. Jadi menurut saya begini, memang kita sudah banyak nih hasil penelitian ya tentang kepercayaan masyarakat ya, terhadap misalnya virus ini ada, virus ini berbahaya, virus ini berisiko tinggi gitu ya. Itu masih banyak masyarakat Virus ini yang teori konspirasi gitu. ya konspirasi ya. Ada yang cuma proyek, masih banyak ini. Mbak Yuli langsung ketawa mendengarnya. Ya. Kemudian tentang vaksin juga sudah mulai ada isu-isu bahwa ini cuma untuk langkah genosida katanya gitu ya. Kemudian vaksin ini berbahaya ya, menimbulkan infeksi lebih hebat lagi. Ini kan hoax-hoax yang perlu kita jawab.
Dan yang menjawab itu siapa ya? Kita semua ini ya, Prof Cici sebagai expert, saya sebagai organisasi di bidang kesehatan, pemerintah, media. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya, kita harus bisa menggerakkan elemen masyarakat yang memiliki anggota sampai pada tingkat bawah. Ya, karena begini, bisa jadi, mohon maaf nih, saya sebagai ketua IDI itu tidak dipercaya sama masyarakat yang di bawah-bawah itu. Pemerintah mungkin juga tidak dipercaya. Prof Cici juga tidak dikenal sampai ke kampung-kampung bawah itu. Karena mungkin masyarakat bawah lebih suka yang sinetron dan lain-lain. Jadi yang paling penting itu elemen masyarakat yang punya anggota sampai bawah ya, misalnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tokoh masyarakat ya, keagamaan lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu dirangkul, kemudian ke jamaahnya itu, ke umatnya itu menjelaskan sampai tingkat bawah itu guru ngaji. Inikah juga Dr. Daeng, maaf saya potong, inikah juga mungkin pertimbangan kenapa masuk dalam kelompok prioritas yang akan menerima vaksin tahap pertama ini adalah mereka yang masuk dalam kategori tokoh agama, tokoh masyarakat. Bisa jadi karena gitu. Betul, karena mereka nanti seharusnya menjadi apa istilahnya role model dan mereka pemimpin yang sebenarnya efektif menyampaikan ke umatnya. Karena mungkin kita ini, saya, Prof Cici, Kompas TV, mungkin bahkan pemerintah itu di level paling bawah itu mungkin tidak ditaati, justru mereka taat ke misalnya guru ngajinya, ya, ke pini sepuh di kampungnya. Jadi bahasa lokal dan pimpinan-pimpinan lokal tuh perlu lebih mengena begitu ya? Lebih mengena. Seberapa besar sih Prof Cici kalau dilihat, berarti kan tadi Dr. Daeng bilang harus ada tokoh-tokoh yang memang lebih berpengaruh di masyarakat proximity-nya lebih dapat gitu kan. Kalau kita mengajak orang-orang untuk ayo kita menunggu vaksin mandiri misalnya, atau yang 96 juta penerima bantuan iuran BPJS kan juga masuk nih tahapan pertama gitu. Seberapa penting menurut Prof Cici untuk memberikan role model? Kan kita lihat beberapa nih kepala daerah juga sempat mengajukan untuk ikutan uji klinis ya? Ya betul, di Bandung ikut. Saya kira sangat besar, saya setuju dengan Dr. Daeng. Karena orang-orang yang dimaksud tadi mempunyai mempunyai power di antara mereka. Kalau yang umum ya RT RW gitulah, sampai ke situ kita harus, kan kita juga ada sih kegiatan-kegiatan di RT RW itu ya, tentang kesehatan ya, penyimbangan bayi, itu semua bisa dimanfaatkan saya kira dengan cara yang mudah diterima, jangan dengan teknik yang terlalu ilmiah gitu, tapi yang sangat mudah, komunikatif ya. Saya kira itu akan sangat-sangat bermanfaat. Karena kan sebenarnya masyarakat mengikuti proses vaksin ini, apalagi kan tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Bandung saja, kerjasama dengan negara lain kan juga ada gitu. Kerjasama dengan negara lain ini atau imbauan WHO ini memberikan dampak seperti apa untuk stigma di tengah masyarakat gitu mengenai kesiapan vaksin? Gitu. Ya, kalau ada sih pasti ada dampaknya. Masyarakat itu kan selalu pengen tahu ini vaksinnya dari mana, dari negara mana. Itu menjadi poin tersendiri gitu. Kemudian kalau misalnya diproduksi di dalam negeri, mereka juga masih agak ragu-ragu. Wong penelitiannya aja tertutup kok gitu kan, nggak terbuka. Siapa yang udah bicara gitu yang kemarin menjalani uji klinis gitu. Itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu. Cuma saya mungkin mau menanggapi tadi Dr. Daeng juga Prof Cici ya mengenai masalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini supaya cepat menerima. Memang benar banget kalau kita mendekati tokoh agama. Jadi sepanjang yang saya tahu di lapangan, kebetulan kemarin ini memang saya mengedukasi stunting itu dari kebetulan Ketua YAIC bersama dengan Aisyah dan Muslimat NU. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya untuk perempuan itu sampai ke pelosok. Dan saya menemukan sendiri di Sumatera Barat itu ada satu kampung nelayan yang satu kecamatan mereka tidak imunisasi, dan ada anak-anaknya memang yang akhirnya sakit yang saya temui. Dan dinas kesehatannya juga angkat tangan gitu.
Karena memang untuk hal-hal seperti ini mereka lebih mendengar tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Di kota-kota besar juga saya temukan sebenarnya mereka golongan yang pinter gitu, tapi mereka mendapatkan itu di alma maternya. Jadi dia kuliahnya jadi satu, kemudian lulusannya satu alma mater, tiba-tiba mereka punya keyakinan yang sama, bahwa buat mereka vaksin ini nggak baik dan vaksin ini sebenarnya tidak halal dan macam-macam mitos yang ada gitu. Jadi menurut saya memang pendekatan itu memang harus sampai ke bawah dan melalui tokoh-tokoh ataupun pemuka agama. Pemilihan siapa yang kemudian menerima vaksin pertama ini menjadi sangat penting ya berarti ya. Berarti kan sebenarnya Dr. Daeng nggak bisa main-main juga dong ya, apalagi yang dikasih frontliner semua nih. Nggak mungkin dong masa memberikan sesuatu yang masih beresiko, nggak mungkin ya. Berarti uji klinisnya nih harus benar-benar dong. Begini Mas Mamat, kalau sudah uji klinisnya fase ketiga itu selesai dan dinyatakan berhasil, itu nggak usah ragu-ragu lagi masyarakat. Nggak usah ragu, karena kalau uji klinis fase ketiga itu dinyatakan berhasil, berarti itu sudah dinyatakan aman dan berhasil. Uji klinis fase ketiga dilaksanakan dimanapun, ya, apakah di Indonesia ataukah di negara lain, asal uji klinisnya fase ketiga itu sudah dinyatakan berhasil, itu nggak usah ragu lagi. Ya. Kalau masalah Mbak Nurul tadi, Mbak Yuli apa Mbak Nurul tadi ya? Mbak Yuli itu terbuka dan tidak terbuka, kan kita sudah bisa memantau lewat yang sudah terdaftar di WHO. Kalau sudah terpantau oleh WHO, itu berarti sebenarnya terbuka penelitian uji klinis itu. Jadi kita tinggal lihat di WHO itu terpantau atau tidak. Kalau di WHO terpantau, kemudian uji klinis fase ketiganya sudah dinyatakan selesai dan dinyatakan berhasil, nggak usah ragu lagi masyarakat. Ini yang perlu terus disampaikan ke masyarakat, karena masyarakat tidak mengerti bahwa uji klinis fase ketiga itu adalah penentu bahwa itu aman dan berkhasiat. Ini masih diputar-putar lagi isunya, yang isu bahwa vaksin ini masih beresiko. Sudah selesai, kalau uji klinis fase ketiga selesai, itu sudah selesai. Sudah dinyatakan aman, sudah dinyatakan berhasil. Makanya tadi Prof. Sisi, saya, Mbak Yuli mengatakan, ini terus nih didorong oleh kelompok masyarakat, terutama pimpinan-pimpinan keagamaan, untuk memberikan pengertian ke masyarakat. Bukan hanya vaksin, seluruh persoalan COVID. Kalau saya nih, mungkin Prof. Sisi juga nih, sebagai petugas medis, waktu di puskesmas, waktu jadi kepala puskesmas, itu kenyang dengan masalah bagaimana meyakinkan masyarakat. Memang kita tidak bisa bekerja sendirian, harus kita sowan dulu ke pimpinan Nahdlatul Ulama, sowan dulu ke pimpinan tokoh masyarakat tadi juga ya. Kalau mayoritas di situ Islam, kemudian baru kita kumpulkan guru ngajinya, kita minta untuk juga ikut bicara, atau pini sepuhnya kita minta ikut bicara. Kalau masyarakatnya kebanyakan misalnya Kristen, kita minta pendetanya juga ikut bicara. Di puskesmas itu selalu dilakukan seperti itu. Makanya COVID mestinya juga melakukan hal serupa. Saya tangkap tadi omongan terakhirnya Dr. Daeng, berarti kalau uji klinis tahap 3-nya sudah selesai, harusnya tidak ada lagi pertanyaan yang meragukan. Tinggal bagaimana menyampaikan saja ke masyarakat. Tapi kan pertanyaannya ini kan nyampenya yang tahap pertamanya ini kan masih November. Sekarang ini kan masih Oktober. Nah, gimana caranya supaya sampai ke November ini hoax tidak beredar, masyarakat tidak lengah. Tapi boleh dibahasnya setelah jeda dulu. Boleh ya, Prof. Sisi, Mbak Yuli, Dr. Daeng, untuk menambah imunitas katanya Mamat. Harus ngunyah dulu. Paracetamol misalnya ya, obat panas yang ringan sekali, itu prinsipnya seluruh obat termasuk vaksin, prinsipnya nggak boleh dipakai kecuali ada indikasi, ada maksud-maksud medis yang mendasari, baru dipakai. Apa, Mat? Saya mau
tanya ke Dokter Daeng nih. Soal apa? Soal vaksin dong. Ya iya, maksudnya apa? Masa kita tanya soal fashion? Ini Dokter Daeng sudah siap menyiapkan banyak jawaban. Enggak, ini kalau tadi kan biar masyarakat itu tidak Lengah. panik atau percaya dengan ini vaksin, maka setelah tahap 3 uji klinis selesai, maka tidak boleh ada keraguan lagi gitu kan. Ya, kalau Iya, terhadap vaksin. Tapi misalnya kita ambil contoh dok, tentang vaksin flu babi misalnya yang setelah sudah disebar di masyarakat terus kemudian baru gagal ternyata vaksinnya. Itu gimana dok? Ya, jadi prinsip penelitian itu kalau sediaan farmasi semuanya ya termasuk vaksin itu prinsip penelitiannya adalah harus selesai sampai fase ketiga ya. Itu secara ilmiah ya, kita berpedoman pada ilmiah. Kalau sudah selesai dinyatakan aman, dinyatakan berkhasiat, itu tidak boleh ada keraguan, baik itu obat maupun vaksin ya. Tetapi ada istilah tetap pengawasan, mungkin Prof. Gisi bisa cerita ini. Post market Prof ya, post market. Kalau kemudian di kemudian hari meskipun sudah selesai, ada persoalan-persoalan perkembangan istilahnya ya. Ada perkembangan persoalan yang ditimbulkan, itu pasti akan ditarik dari peredaran. Kan contoh saja banyak obat yang kemudian setelah 20 tahun, 30 tahun, ternyata penelitian perkembangan penelitian ditemukan masalah yang dikhawatirkan. Itu pasti akan ada mekanisme penelitian post market itu akan ditarik kalau memang dikhawatirkan ada masalah. Jadi prosesnya memang selalu itu. Karena begini, prinsipnya sediaan farmasi itu sediaan yang tidak boleh dipakai prinsipnya kecuali ada indikasi. Seluruh obat ya, termasuk obat yang ringan-ringan kayak paracetamol misalnya ya, obat panas yang ringan itu ringan sekali. Itu prinsipnya seluruh obat termasuk vaksin prinsipnya nggak boleh dipakai kecuali ada indikasi, ada maksud-maksud medis yang mendasari baru dipakai. Kalau nggak boleh. Sehingga itu memperkecil resiko-resiko. Tetapi kalau di kemudian hari ada resiko, pasti itu prosesnya pasti dilakukan penarikan. Jadi masyarakat juga jangan terlalu khawatir begitu, karena ini justru ini istilahnya harapan bagi kita. Harapan tapi tetap tidak boleh lengah gitu ya. Saya mau ke Prof. Gisi deh. Ya, betul. Artinya kan setelah pemberian vaksin tahap pertama pun ini kan belum semuanya, masih sebagian saja karena kan memang baru berapa persen ya dosis yang baru akan diterima November ini kan ya. Pemerintah masih terus pesan juga. Tapi kan ini kan yang penyediaannya berbeda-beda nih Prof. Gisi gitu kan. Ada yang single dose, ada yang dual dose gitu. Bagaimana kemudian nantinya di lapangan seperti apa supaya masyarakat juga nggak jadi bertanya-tanya begitu? Ya memang betul. Ada bermacam-macam dan setiap vaksin itu memang punya sifat masing-masing ya. Dia itu katakanlah yang sekarang akan masuk itu ada 2 macam platformnya. Yang dari Cina itu dari Tiongkok? 2 sama dan juga pemberiannya masih menunggu sama. yang dari Inggris juga ya Prof ya? Yang dari Inggris itu juga 2 kali. Katanya tadinya 1 kali, akhirnya katanya 2 kali. Kemudian yang dari Cina yang CanSino itu katanya 1 kali. Jadi vaksin itu ada yang begitu disuntikan dia akan membentuk memori sel dulu, sel yang mengingat oh kayak begitulah wajahnya si virus. Sehingga kalau virus kemudian dia datang, badan kita sudah membuat sel memori, dia teringat, terus dia membuat antibodi. Ya. Ada juga vaksin kalau disuntikan, dia langsung membentuk antibodi dalam jumlah yang cukup, sehingga cukup 1 kali suntikannya. Kalau yang 2 kali bisa jarak 14 hari, bisa 21 hari, bisa itu nanti dilihat mana yang paling bagus menghasilkan zat dan imunitasnya yang paling bagus, yang antibodinya paling bagus. Ini untuk pertimbangan untuk pemesanan yang kedua, berarti?
pemberian kedua. Jadi pemberian kedua itu nanti sudah ditentukan di dalam brosurnya itu bahwa vaksin ini harus disuntikan sebanyak 2 kali dengan jarak sekian. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi sudah harus ditentukan. Nah nanti mungkin masyarakat bisa bingung. Kenapa sih saya kok disuntik 2 kali, kok teman saya disuntik 1 kali? Maka lagi diusahakan oleh Kemenkes bahwa mungkin penyuntikannya itu mungkin di suatu daerah yang itu akan sama ininya ya. Semua sedang diikuti. Dan supaya kayak Mamat gini kan dia takut Prof kalau disuntik 2 kali, sekali aja dia takut. Aku jarum suntik dong, sekali aja nangis saya. Kemudian nanti kita juga tidak boleh langsung seperti tadi kata Nia, begitu disuntik, besoknya jalan-jalan ke pasar tanpa masker. Langsung berasa kebal ya? Boleh, ya. Kita harus menunggu karena belum tentu si orang depan kita itu disuntik kan, belum tentu 70%, 90% sudah tercover. Iya. Dok, tapi kalau boleh tahu nih sekarang sampai ke mana ya, maksudnya biar masyarakat tahu bahwa oh ini sudah uji klinis 3 atau udah selesai uji klinis 2 gitu. Itu memang sudah ada di kita sih, kita tadi Pak Daeng, kita semua sudah mempelajari itu, kita sudah mendapatkan info-info mengenai itu dan tentu Departemen Kesehatan pemerintah membeli juga yang sudah mendapatkan izin edar untuk vaksin itu tentunya, jadi sudah dikatakan aman tentunya. Ya, memang kita memang ada sedikit berbeda dengan vaksin pandemi ini. Kalau vaksin yang umum biasa itu lama bikinnya, 5-10 tahun. Bahkan yang SARS-2 itu kan nggak jadi dibikin karena akhirnya penyakitnya hilang sendiri. MERS-CoV juga nggak jadi dibikin. Nah, tapi ini sampai berapa 6 bulan, 7 bulan ini masih, dan mereka sudah punya kepandaian untuk membuat vaksin golongan corona. Sehingga tidak sulit lagi untuk memulai. Nah, jadi makanya lebih cepat. Dan memang betul tadi ada yang emergency use authorization yang diperbolehkan bahwa kalau sudah sekian persen dari fase 3 selesai dan hasilnya bagus dan aman, itu diperbolehkan untuk dipakai secara terbatas. Oke. Saya mau ke Mbak Yuli deh. Mbak Yuli, ini kan artinya tadi yang Nitya bilang nih di awal, kabar baik, kita harus menyambutnya dengan positive thinking lah ya gitu. Ini bahwa ini adalah kita bisa optimistis lah menghadapi ini. Siapa sih yang nggak pengen kembali normal lagi secepatnya? Nah gimana, Mbak Yuli kan melihat sendiri bagaimana masyarakat awam ini melihat kedatangan vaksin supaya nggak jadi berasa wah saya kebal abis ini gitu kan. Desember ini udah saya liburan ke Desember udah bisa tahun baruan gitu kan. Wah ini berapa nanti? Ya kalau buat masyarakat sih sebenarnya butuhnya diedukasi. Jadi beberapa kejadian, kita belajar dari kejadian kemarin ya. Ketika masyarakat sekarang jadi takut ke rumah sakit karena dibilang nanti dikit-dikit COVID, sebentar-sebentar COVID gitu. Itu kan sebenarnya bisa untuk pembelajaran bahwa sebenarnya masyarakat itu kemarin hanya kurang diedukasi mengenai bagaimana sih protap di rumah sakit itu gitu. Ya. Sama aja vaksin juga. Saya berharapnya ketika ini nanti diluncurkan masyarakat tuh memang sudah siap. Jadi harus banyak dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap yaitu tadi organisasi ataupun tokoh masyarakat yang supaya benar-benar bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat gitu. Karena kan vaksin ini selain butuh keyakinan, keamanan gitu kan, kepercayaan dan agama masuk di situ di dalamnya. Kan betul. Iya, jadi itu dulu gitu. Kalau masyarakat ini sudah, walaupun itu nanti memang dia nggak mencari, masyarakat tuh nggak mencari sebenarnya ini sudah uji klinis yang ketiga, sudah pasti dan tidak usah ragu. Tidak mencari itu, dia tuh hanya butuh dikasih tahu sama orang-orang yang dipercaya, itu yang tadi sudah kita bilang gitu. Kalau yang beredar yang dia dapatkan sekarang ini mungkin yang hoaxnya itu mungkin ini konspirasi lah segala macam. Nah itu kan kita harus lawan gitu. Lawannya dengan apa? Ya dengan merangkul semua pihak. Ini kita sama-sama semua ini harus siap bahwa sebenarnya ini adalah harapan kita untuk bisa kembali normal dan ini sesuatu hal yang baik gitu yang harus kita hadapi dengan optimis gitu. Oke. Terakhir dong Dr. Daeng, jadi bagaimana nih saran supaya masyarakat menjelang November ini supaya tidak tadi kebablasan, apa yang tetap harus ada di pikiran dan tetap dilakukan oleh masyarakat? Sambil menunggu semuanya disuntik ya? Iya. Ya yang pertama memang
kembali lagi ya, kalau persoalan vaksin ya, pemerintah ini artinya metodenya apanya sudah siap, bahwa unsur keamanan, khasiat itu dijaga, ya kemudian nanti penyelenggaranya, pemberinya sudah disiapkan. Karena Prof. Sisi tadi bilang sudah mulai tahun 70-an sudah terbiasa petugas kesehatan itu melakukan kegiatan vaksinasi atau imunisasi. Jadi betul. Iya, jadi artinya kesiapan itu ada. Tinggal sekarang saya setuju Bu Yuli tadi, tinggal gimana ini kita meyakinkan masyarakat sebenarnya dengan elemen bangsa yang penting itu kita rangkul, kita libatkan. Kemudian menjelang vaksin ini ada, yang harapan kita ya tetap saja masyarakat protokol kesehatan itu tetap dijaga. Karena apa? Protokol kesehatan itu pelapis yang nomor 1 sebenarnya supaya kita tidak tertular. Ya. Kalau protokol kesehatan tidak dilakukan, kita lengah ya sudah. Sama aja bohong ya dok ya? Iya, sama juga bohong. Tadi Prof. Sisi kan sudah mengingatkan, meskipun sudah divaksinasi, masyarakat juga tidak boleh lengah, karena terbentuknya antibodi itu tidak terbentuk langsung besoknya atau sekarang setelah divaksinasi. Ya. Itu berproses, apalagi yang pakai 2 dosis itu. Jadi muncul antibodi setelah pemberian dosis kedua, nunggu beberapa saat untuk terjadi produksi antibodi yang baik. Ya, jadi tetap disiplin terhadap protokol kesehatan itu tetap harus kita patuhin bersama. Oke, jadi stay calm, tetap melakukan 3M itu yang paling penting. Dan yang paling penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat harus dimulai dengan harga yang masuk akal, harga pemesanan maupun harga yang dijual di Indonesia. Ya. Itu pesan Mamat mewakili masyarakat nih ya. Dan juga mudah-mudahan ini yang ditunggu nih. Mudah-mudahan sosialisasinya langsung dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Daeng, terima kasih Prof. Cisi, terima kasih Mbak Yuli, sehat-sehat semuanya. Dia doakan yang harus dilakukan tadi pertama kali tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.